Yesus itu lahir dari seorang wanita perawan, otomatis tidak mempunyai hubungan darah dengan manusia. Dia harus kau pahami, dan iman Kristen katakan dia adalah firman yang datang ke dunia lewat kandungan seorang wanita perawan. Dan Alkitab mengatakan tidak ada penciptaan setelah Adam. Tidak ada penciptaan. Yesus itu bukan ciptaan. Yesus, kenapa saya katakan bukan ibu kandungnya Maria? Karena Yesus tidak mempunyai hubungan darah dengan Maria, dengan manusia. Kalau Yesus, jelas itu. Yesus itu dikandung sama Tante Maria. 9 bulan 10 hari loh ini. Kalau misalkan Yesus tidak mengakui kalau Tante Maria itu adalah ibu kandungnya, gue pastikan Yesus anak durhaka. Tadi bilang Yesus tidak ada hubungan darah dengan siapa? Dengan Maria. Oh, salah. Ketika Yesus dikandung selama 9 bulan 10 hari, itu kan jelas Yesus makan di dalam kandungannya. Makannya dari mana? Jelas itu dari Tante Maria. Ketika Yesus brojol, Yesus nete. Nete dari siapa? Dari Tante Maria. Bagaimana mungkin tidak dikatakan ada hubungan darah? Bagaimana mungkin tidak dikatakan sebagai anak kandung? Sementara Yesus dikandung. Kata gue juga ya, gunakan logika di sini ya. Ya, taruh otak dulu di kepala ya. Jangan taruh otak itu di pantat. Oke, silakan bro, silakan. Baik, gue pengen nanya begini. Di dalam yang namanya gue setiap diskusi sama ente, itu dari awal sampai kita udah berdiskusi beberapa kali, tidak ada satupun jawaban yang pas ya. Tidak ada sama sekali. Menurut ente itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi. Kali ini didukung channelnya. Semoga dengan banyaknya channel-channel dakwah Islam semakin berkembang ya. Tentunya channel-channel dakwah ini tujuannya untuk membentengi umat. Nah, apa yang disajikan di dalam channel-channel ini insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Oke, dilanjut menyaksikan video berikutnya. Tetapi jawabannya itu selalu ngeles. Kali ini gue mau ngajarin lu ilmu logika. Gue pengen nanya, apakah Yesus itu anak kandungnya Tante Maria statusnya itu? Oke, baik. Tadi kan sudah saya jelaskan dengan jelas di atas, ya. Yesus tidak mempunyai hubungan darah dengan manusia. Secara tidak langsung, Yesus bukan anak kandungnya Maria, ya. Kecuali Yesus dilahirkan karena ada hubungan antara suami istri, misalkan Yusuf dan Maria saling kawin dan datangnya Yesus. Nah, itu kan ada hubungan darah, maka itu yang disebut sebagai anak kandung. Ya kan, walaupun Maria mengandung Yesus, tetapi Yesus itu dikandung tanpa ada hubungan darah antar manusia, ya. Dan di iman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang datang ke dunia lewat kandungan Maria, ya. Makanya dia dikandung dari seorang wanita perawan. Oke? Baik. Jadi menurut Injil, Yesus adalah firman yang datang ke dalam dunia lewat kandungan Maria. Makanya Maria itu seorang wanita perawan, tetapi dia telah mengandung seorang bayi. Nah, dan Yusuf datang untuk menikahi Maria, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Tidak. Jadi Yesus itu tidak mempunyai hubungan darah dengan manusia. Begitu juga dengan Maria. Ya, oke. Kalau di sini gue nggak menanyakan ya, Maria mengandung Yesus itu tanpa adanya sentuhan tangan dari laki-laki. Setuju, umat Muslim pun kami percaya itu adalah mahakaryanya Allah. Begini, di dalam Islam Allah memiliki beberapa macam cara untuk menciptakan yang namanya makhluk manusia. Yang pertama, dengan tanpa sentuhan ayah dan tanpa sentuhan ibu. Itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, tanpa sentuhan seorang ibu, jadi hanya laki-laki saja, itu kepada Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, tanpa sentuhan seorang lelaki,
itu kepada Yesus atau mau disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita setuju. Dan dengan sentuhan laki-laki dan perempuan, itu adalah kita semua, termasuk baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, sementara ente diciptakan, gue yakin pasti ente hasil coli nih. Coli bapak ente di kamar mandi, jadilah Demian itu. sorry bercanda. Pertanyaan gue ini tolong nyambung ya. Jelas ya, yang namanya Maria itu mengandung Yesus. Dia itu hamil. Yesus itu berada di kandungan Maria selama 9 bulan 10 hari. Bagaimana mungkin, di mana logikanya? Ente bisa bilang kalau Tante Maria itu bukan ibu kandungnya. Pertanyaan gue, kalau misalkan pernyataan ente bilang Yesus bukan Tante Maria, bukan ibu kandungnya Yesus, terus Yesus anak siapa? Dia anak hilang atau coba gue pengen tahu dia anak siapa yang sebenarnya ini. Oke, baik Mahadewa, saya sudah tidak mau menghujat lagi ya. Saya sudah malas menghujat, saling hujat sama kamu bro ya. Jadi kalau Anda katakan bahwa Tuhan Allah SWT menciptakan misalkan Adam dan Hawa tanpa ayah, tanpa ibu, dan Isa tanpa ada hubungan itu, dan Isa lahir. Ya, di sini saya mau meluruskan aja tentang statement Anda yang tadi tentang itu. Nah, jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya. Setelah itu manusia terlahir karena ada hubungannya itu, hubungan intim antara manusia, antara sepasang kekasih istri, ya. Semua manusia. Jadi menurut Alkitab, setelah Adam tidak ada manusia yang diciptakan, tidak ada. Ya, semua manusia lahir karena ada hubungan itu, hubungan intim antara sepasang suami istri. Maka terlahirlah semua manusia, ya. Tidak ada penciptaan lain sesudah Adam dan Hawa. Tuhan tidak menciptakan manusia yang lain. Semua manusia lahir dari itu. Nah, jadi kalau ngomong tentang Yesus, ya, menurut iman Kristen, Yesus adalah firman yang datang ke dunia lewat kandungan seorang wanita perawan, ya. Lewat seorang wanita perawan. Jadi Yesus itu tidak mempunyai darah dengan manusia, dengan Maria. Ya, Maria mengandung Yesus, ya, tanpa ada hubungan sepasang suami istri, tanpa ada hubungan itu. Jadi Maria dan Yesus itu tidak mempunyai hubungan darah. Maka Yesus bukan anak kandung dari Maria, tetapi Maria yang mengandung Yesus. Maria yang mengandung Yesus. Ya, jadi kalau merujuk kepada iman Kristen, Yesus itu bukan ciptaan, sebab tidak ada manusia yang diciptakan setelah Adam. Semua manusia lahir karena adanya hubungan intim sepasang suami istri, maka lahirlah semua manusia. Dan Injil mengatakan Yesus bukan ciptaan. Yesus adalah firman yang datang ke dunia lewat kandungan seorang wanita perawan. Ya, jadi pertanyaanmu itu sudah sangat jelas, bro. Sudah saya jawab. Ya, buat kalian yang nonton dan dengar VN saya, ya, soalnya ini Mahadewa sering posting VN saya di YouTube. Simak baik-baik ya bro-bro, tante-tante, silakan simak baik-baik. Semoga kalian murtad nanti ya. WK. Silakan kalau misalkan mau menghujat. Gua nggak jadi masalah, asalkan itu punya dalil, punya fakta, berdasarkan katanya, berdasarkan faktanya, bukan berdasarkan katanya. Gua selalu bilang ya, bukti di sini yang bicara, jangan bicara menjadi bukti. Tadi kan ente bilang Nabi Isa itu tidak diciptakan melalui hubungan darah, hubungan suami istri. Setuju. Siapa yang menolak? Dewa di sini setuju. Betul tidak? Korelasi kita itu sama. Bahwa Nabi Isa itu atau Yesus, mau disamakan dengan Yesus, itu dilahirkan tanpa sentuhan dari laki-laki. Setuju. Iya. Nah, sekarang firman yang datang menjadi manusia lewat kandungan Tante Maria. Betul tidak? Yang namanya lewat kandungan Tante Maria, pasti itu adalah anak kandung statusnya. Tapi ente begitu berani bilang kalau Yesus itu bukan anak kandungnya Tante Maria, karena tidak ada hubungan darah.
Sekarang pada saat Yesus dikandung, Yesus itu kan menyusui, Yesus itu makan, Yesus itu netek. Gimana caranya nggak ada hubungan Jangan darah? lupa subscribe Peci Coba Putih kan di Channel. sini gue bilang sama ente, gue pengen bermain logika di sini. Bermain logika seperti begini. Pada saat Yesus dewasa, misalkan ente ya, gue pengen logika sama ente begini. Ente dewasa, bapak tidak punya, ente tidak tahu ya bokap ente itu siapa. Nah terus nanya ke ibu ente, bu, mami, papi aku siapa sih? Nah terus nyokap ente bilang, papi kamu nggak ada, kamu dilahirkan secara ajaib. Kalau misalkan ya, kalau itu keimanan ya, jatuhnya keimanan. Kalau misalkan ibu ente bilang, lu bukan anak kandung gua, pasti lu nanya. Terus kalau saya bukan anak kandung mami, ibu saya mana? Bapak kandung saya mana? Pasti menanyakan. Makanya di sini bermain logika. Ente terlalu berani itu, Demian. Gimana kita mau bahas, ya kan? Analogi hal yang sepele aja, ente tidak sanggup untuk menjawab. Bagaimana mungkin Yesus tidak punya hubungan darah, Nabi Isa tidak punya hubungan darah dengan Maria, sementara beliau dikandung 9 bulan 10 hari, makan di dalam kandungan, udah begitu brojol, dikasih tete, dinetein. Gimana ente analoginya ini? Pemikirannya ini. Gue bingung bener ini ngadepin orang kayak ente kayak gini. Jangan mempertahankan suatu kebohongan ya. Kita gunakan logika. Ente berlogika nggak? Coba gue pengen tanya dulu. Ente taruh pikiran ente di otak deh, ya di kepala. Jangan di pantat. Singkirkan dulu yang namanya ajaran. Ente anggaplah seorang ateis, singkirkan dulu. Ayo kita bermain analogi sama gue. Ente jangan pernah bilang kalau misalkan Yesus bukan anak kandungnya Tante Maria. Pertanyaan gue, ketika Yesus ternyata bukan anak kandungnya Tante Maria, lalu Yesus anak siapa? Baik Mahadewa. Ya sebenarnya logikamu itu kan cuma mutar-mutar. Ya, coba lihat VN-nya baik-baik. Dia mutar-mutar sana sini. Padahal dengan jelas-jelas saya sudah menjelaskannya secara rinci. Nah, Yesus itu lahir dari seorang wanita perawan, otomatis tidak mempunyai hubungan darah dengan manusia. Dia harus kau pahami, dan iman Kristen katakan dia adalah firman yang datang ke dunia lewat kandungan seorang wanita perawan. Makanya dia dikandung dari seorang wanita perawan tanpa ada hubungan itu. Dia adalah firman yang jadi manusia. Ya, dan Alkitab mengatakan tidak ada penciptaan setelah Adam. Tidak ada penciptaan. Yesus itu bukan ciptaan. Ya. Misalkan gini, bro. Yesus, kenapa saya katakan bukan ibu kandungnya Maria? Karena Yesus tidak mempunyai hubungan darah dengan Maria, dengan manusia. Tidak mempunyai itu, maka Yesus itu bukan anak kandung dari Maria. Misalkan gini, Anda kan mau main analogi kepada saya, anggap saya ini ateis, ya. Contohnya gini, bro, seorang ibu yang mengambil seorang bayi, tetapi bayi itu bukan anak kandungnya, bukan dia yang mengandungnya, ya, bukan dia yang mempunyai hubungan darah itu. Dia mengambil bayi orang lain dan dia memeliharanya, ya, hingga bayi itu menjadi besar. Apakah bayi itu adalah ibu kandungnya anak itu? Ya, apakah bayi itu, anak itu adalah ibu kandungnya? Kan tidak, bro. Tidak. Kenapa? Karena tidak mempunyai hubungan darah. Walaupun anak itu dipelihara dari kecil oleh si wanita itu, tetapi dia tetap bukan anak kandung, sebab dia tidak mempunyai hubungan darah dengan si wanita. Ya, itu analogi loh, analogi yang masuk logika. Ketika Anda bertanya, jika Yesus bukan anak kandung Maria, lantas otomatis Yesus itu siapa? Ya, Yesus itu siapa? Saya sudah jawab dengan jelas. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia lewat kandungan seorang wanita perawan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, Mahadewa. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia lewat kandung seorang perawan, seorang gadis muda, yaitu Maria, ya, untuk datang ke dalam dunia ini.
Jadi dia tidak mempunyai hubungan darah dengan manusia, ya. Jadi secara otomatis dia itu bukan anak kandung dari si manusia itu. Aduh, ini saya udah muter-muter ini. Jadi buat kalian para penonton, ya simak baik-baik VN saya. Kalau belum ngerti, silakan putar lagi, ulang-ulang, ya, supaya ngerti, supaya paham. Jangan kayak Mahadewa yang dari tadi muter-muter. Logikanya itu dari tadi muter-muter dan bilang katanya saya belum jawab. Padahal sudah jelas-jelas saya menjawabnya. Dia membuat pertanyaan dengan logika dan saya pun menjawabnya dengan logika, ya. Bolehlah ente menjelaskan secara rinci, tetapi kan bisa dibantah dengan ilmu, dibantah dengan logika. Betul tidak? Ente bilang tadi Yesus itu bukan ciptaan. Nah, begini, kalau misalkan Yesus bukan ciptaan, berarti dia sang pencipta. Kan begitu, ya kan? Betul tidak? Kalau misalkan toh jelas itu, misalkan kata ente tadi ya dengan jelas bilang Yesus itu bukan ciptaan. Kalau Yesus bukan hasil dari ciptaan, berarti Yesus adalah sang pencipta. Kan begitu? Ada ciptaan, ada sang pencipta. Itu yang benar. Nah, tadi kita bermain analogi. Ente tadi bermain analogi mengadopsi seorang anak. Apakah seorang anak adopsi itu dikandung atau tidak? Kan nggak dikandung itu. Baik dia diurus dari kecil, ya kan, dari kecil, dari bayi, dari mulai brojol ibu kandungnya meninggal, misalkan diambil sama gua gitu, diambil sama emak ente, ya jelas bukan anak kandung, dia hasil adopsi. Kalau Yesus jelas itu, Yesus itu dikandung sama Tante Maria 9 bulan 10 hari loh ini. Kalau misalkan Yesus tidak mengakui kalau Tante Maria itu adalah ibu kandungnya, gua pastikan Yesus anak durhaka, melebihi dari malin kundang durhakanya. Jangan lupa subscribe Betul tidak? Kaci Putih Channel. Tadi bilang Yesus tidak ada hubungan darah dengan siapa? Dengan Maria. Oh, salah. Ketika Yesus dikandung selama 9 bulan 10 hari, itu kan jelas Yesus makan di dalam kandungannya. Makannya dari mana? Jelas itu dari Tante Maria. Ketika Yesus brojol, Yesus nete dari siapa? Dari Tante Maria. Bagaimana mungkin tidak dikatakan ada hubungan darah? Bagaimana mungkin tidak dikatakan sebagai anak kandung? Sementara Yesus dikandung. Kalau anak adopsi itu lain cerita. Tuh ente gimana? Ente analogi ente salah itu. Gimana sih? Kata gue juga ya, gunakan logika di sini ya. Taruh otak dulu di kepala ya. Jangan taruh otak itu di pantat. Berani ente bilang ya, Yesus itu ternyata anak durhaka itu. Untung itu emaknya, andai kan Yesus tidak mengakui Tante Maria adalah ibu kandungnya, gua yakin Yesus pasti dikutuk jadi kodok. Malin kundang tidak mengakui ibu kandungnya, dikutuk jadi batu. Yesus kalau tidak mengakui jadi Tante Maria adalah ibu kandungnya, pasti dikutuk jadi kodok ya. Baik, ya, silakan aja bantah, itu hakmu, ya. Dan Anda katakan jika Yesus bukan ciptaan, maka Yesus adalah pencipta. Ya, jelas dong Yesus adalah pencipta. Ya, di dalam Yohanes 1 menjelaskan dia telah ada di dalam dunia, yaitu Yesus, dan dunia dijadikan olehnya. Dunia ini diciptakan olehnya. Jadi firman itu yang menciptakan. Dia menciptakan segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Firman itu yang menciptakan. Jadi Yesus adalah sang pencipta. Ya. Yohanes 1 mengatakan firman itu dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, sangat jelas. Yesus adalah pencipta yang datang ke dalam dunia, sang firman yang datang ke dalam dunia. Ya. Mengenai apakah Yesus itu anak kandung dari si Maria, ya, jelas-jelas saya dengan tegas mengatakan bukan. Kalau Yesus itu anak kandung dari Maria, maka Yesus itu bukan Tuhan, sebab anak kandung itu mempunyai hubungan darah dengan manusia secara tidak langsung. Gugurlah ketuhanan Yesus. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Yesus adalah firman yang datang ke dalam dunia lewat kandungan seorang wanita perawan. Ya,
Jadi tidak ada hubungan antara Maria dan Yesus. Jadi kalau anak kandung itu kan mempunyai hubungan darah, sedangkan Yesus tidak mempunyai hubungan darah itu, walaupun Maria yang mengandung Yesus, tetapi tidak ada hubungan darah antara Maria dan Yesus. Ya, makanya itu Yesus bukan anak kandung dari si Maria, walaupun Maria yang mengandung selama 8 bulan di dalam 9 bulan di dalam kandungannya sampai dia dilahirkan pun Yesus bukan anak kandung si Maria karena tidak mempunyai hubungan darah. Kalau mempunyai hubungan darah baru dikatakan sebagai anak kandung, ya. Nah, kalau Yesus dikatakan sebagai anak kandung dalam konteks dia mempunyai hubungan darah, maka gugurlah ketuhanan Yesus. Ya, maka dari tadi saya katakan, saya membantah bahwa Yesus adalah anak kandung dari si Maria. Ya, oke bro, saya udah mutar-mutar dari tadi nih karena logikamu yang juga mutar-mutar saya. Bukan mutar-mutar, ente jawabannya itu ngalor ngidul. Kan gini, kalau misalkan dia bukan hasil dari ciptaan, tentu dia adalah sang pencipta. Yesus nyiptain apa? Yesus nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri kok. Itu pengakuan Yesus. Betul tidak? Firman itu menjadi Allah. Gua udah bilang, firman itu adalah Allah. Gua udah bilang, segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Bagaimana kalau gua rubah? Segala Allah yang telah kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Bisa atau tidak? Gugur ketuhanan Yesus ya. Kalau misalkan Yesus itu adalah anak kandungnya Tante Maria. Jelas, Yesus itu dikandung 9 bulan. Siapa yang mengandung Yesus? Tante Maria yang mengandung Yesus. Mau dibantah bagaimana lo? Gunakan logika di sini. Mau dibantah bagaimana? Para pendeta Lamsen Baho mengakui Yesus itu keturunan Nabi Daud. Betul itu. Yesus itu keturunan penjina. Yesus itu statusnya anak haram. Itu menurut pendeta. Sekarang ente nggak usah ngelantur sampai firman itu menjadi manusia. Gue nggak bertanya ke situ. Yang gue tanyakan itu mudah. Ketika Yesus dewasa, Yesus menanyakan, aku ini anak siapa? Ente kan tadi bilang dari awal, kalau misalkan Yesus itu bukan anak kandungnya Tante Maria. Pertanyaan gue simple. Kalau Yesus bukan anaknya Tante Maria, Yesus anak siapa? Oke, baik, Mahadewa ya. Jadi Mahadewa ini mutar-mutar, bolak-balik logika kita. Ya, jadi buat kalian yang nonton atau dengar VN ini, ya silakan simak baik-baik. Ya, simak baik-baik. Jadi gini bro, Mahadewa, orang Kristen tidak menganggap bahwa firman itu hanya sekedar kata-kata atau kalimat, tetapi firman itu hidup. Ya, jadi firman itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan oleh Yesus atau Yesus menyampaikan kata-kata itu. Bukan hanya itu. Ya, firman itu hidup, bukan hanya sekedar kata-kata. Itu yang harus Anda ketahui. Anda membaca ayat bahwa Yesus menyampaikan firman. Coba Anda membaca ayat yang lain. Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu bukan kukatakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang berkata-kata. Ya, sangat jelas bro. Nah, jadi kalau Anda mencomot ayat itu untuk membuktikan bahwa Yesus bukan firman, maka Anda gagal fokus. Anda hanya membaca satu ayat. Ya. Kemudian, apakah Yesus itu adalah pencipta? Ya, jelas Yesus adalah pencipta. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Tuhan berfirman, jadilah, maka jadilah. Tuhan menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Jadi firman-Nya itu yang menciptakan. Firman yang menciptakan. Bukan berarti ciptaan itu adalah firman. Bukan, tetapi firman itu yang menciptakan. Itu yang harus Anda pahami. Ya. Jadi apakah Yesus adalah ciptaan? No, Yesus bukan ciptaan. Menurut Alkitab Yohanes 1 mengatakan dia, Yesus telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, jadi dia itu, firman itu yang menciptakan telah ada di dalam dunia. Dunia ini dijadikan oleh dia dan dunia tidak mengenalnya.
tidak mengenal sang firman itu yang telah ada di dalam dunia. Ya, jadi Yesus adalah pencipta firman yang hidup itu. Dia datang ke dalam dunia ini menggunakan lewat seorang wanita perawan. Lewat seorang wanita perawan. Otomatis Yesus itu tidak mempunyai hubungan darah dengan manusia. Tidak, Yesus tidak mempunyai hubungan darah sama sekali dengan manusia. Walaupun manusia itu yang mengandungnya, tetapi tidak mempunyai hubungan darah. Maka Yesus bukan anak kandung dari si Maria itu. Kalau Yesus anak kandung, otomatis Yesus mempunyai hubungan darah, maka gugurlah Yesus bukan Tuhan. Ya. Nah, jadi Yesus bukan ciptaan dan Yesus bukan anak kandung dari Maria. Itulah kenapa Yesus lahir dari seorang wanita perawan. Ya, manusia. Tidak, Yesus tidak mempunyai hubungan darah sama sekali dengan manusia. Walaupun manusia itu yang mengandungnya, tetapi tidak mempunyai hubungan darah. Maka Yesus bukan anak kandung dari si Maria itu. Kalau Yesus anak kandung, otomatis Yesus mempunyai hubungan darah, maka gugurlah Yesus bukan Tuhan. Ya. Nah, jadi Yesus paling dengan manusia, walaupun manusia itu yang mengandungnya, tetapi tidak mempunyai hubungan darah. Maka Yesus bukan anak kandung dari si Maria itu. Kalau Yesus anak kandung, otomatis Yesus mempunyai hubungan darah, maka gugurlah Yesus bukan Tuhan. Paling dengan manusia, walaupun manusia itu yang mengandungnya, tetapi tidak mempunyai hubungan darah. Maka Yesus bukan anak kandung dari si Maria itu. Kalau Yesus anak kandung, otomatis Yesus mempunyai hubungan darah, maka gugurlah Yesus bukan Tuhan. Ya. Nah, jadi Yesus bukan ciptaan dan Yesus bukan anak kandung dari Maria. Itulah kenapa Yesus lahir dari seorang wanita perawan. Ya, kalau lahir dari seorang wanita perawan, otomatis tidak mempunyai hubungan darah. Kalau tidak mempunyai hubungan darah, otomatis bukan anak kandung, bro. Ya. Bahkan ketika Yesus lahir, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Sangat jelas, bro. Nah, mengenai Anda katakan ketika Yesus bukan anak kandung dari Maria, maka gugurlah Yesus bukan Mesias, dalam arti Yesus bukan keturunan Daud, atau Yesus keturunan Pesina. Pendeta siapa itu yang bilang? Pendeta siapa? Saya tidak tahu dengan pendeta yang ngomong seperti itu. Saya tidak tahu dengan dia. Ya. Saya menyampaikan kebenaran. Saya bukan pendeta di sini. Yesus dikatakan sebagai keturunan Daud, bukan dari si Maria, tetapi dari si Yusuf. Yesus keturunan Daud bukan dari si Maria, tetapi dari si Yusuf. Sedangkan Yusuf menikahi Maria, tetapi Yusuf tidak menidurinya. Yusuf tidak berhubungan badan dengan dia. Yusuf hanya mengambil dia dan supaya Maria itu bisa bersalin, supaya tidak ada fitnah bahwa Maria berzina dan segala macam. Makanya Yusuf nikahi Maria supaya Yesus lahir tanpa ada fitnah, supaya tidak ada kejanggalan. Itu yang harus dipahami, bro. Nah, jadi Yesus bukan keturunan Pesina seperti si pendeta itu. Pendeta siapa yang ngomong itu? Jika Anda katakan Yesus keturunan Pesina dari si Daud, mana ada Yesus keturunan dari si Yusuf? Yesus, kalau Anda katakan Yesus itu keturunannya Maria, sedangkan Maria dan Yusuf itu tidak berhubungan badan sehingga mendapat Yesus, otomatis Yesus tidak mempunyai hubungan dengan manusia. Ya, Yesus bukan keturunan Pesina. Bukan. Ya, Yesus kalau anak kandung Maria pun, Yesus bukan keturunan Daud. Bukan, sebab keturunan Daud itu dari si Yusuf, bukan dari si Maria. Maria itu bukan keturunan Daud, bukan. Yang keturunan Daud adalah Yusuf. Ya, jadi kalau misalkan Yesus mempunyai hubungan darah dengan Maria dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Yusuf, maka Yesus itu bukan keturunan Daud. Ya, kenapa Yesus dikatakan sebagai keturunan Daud? Karena Yesus lahir atau datang dari keluarga Daud, ya, maka Yesus adalah benar-benar Mesias yang datang dari keluarga Daud. Ya, itu harus dipahami. Oke, bro, penjelasan saya sangat lengkap sampai ke surat-surat. Ya, buat kalian yang menyaksikan video ini, simak baik-baik. Ya, simak baik-baik. Jangan sampai gagal fokus sama logika yang kebalik-kebalik ini. Logikanya si Mahadewa yang mutar-mutar. Ya. Baik Mahadewa. Ya, mungkin karena klien saya ini terlalu panjang, makanya Mahadewa kebingungan, ya, dan berkata bahwa saya mutar-mutar. Padahal saya tidak mutar-mutar. Saya menjelaskan sesuai dengan pertanyaannya.
Saya menjelaskannya bukan hanya dengan satu tujuan, tetapi menjelaskannya untuk semua orang agar paham. Ya, jadi saya tidak mengambil kebohongan lainnya untuk menutup kebohongan. Ya, tidak, tetapi saya menjelaskan secara keseluruhan supaya orang-orang yang menonton atau mendengarkan VN ini bisa mengerti, supaya kalian tahu bahwa Allah SWT dan Muhammad itu penipu, sang penipu, ya, tukang ngarang itu. Nah, kemudian ya, Anda kan bertanya, kalau Yesus itu bukan anak kandung Maria, lantas Yesus itu anak siapa? Ya, padahal tadi dengan terang-terangan sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Yesus itu bukan anak kandung Maria, kalau Yesus itu anak kandung Maria, otomatis Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu ciptaan. Kalau Yesus anak kandung Maria, otomatis Yesus ciptaan, Yesus bukan Tuhan. Maka gugurlah iman Kristen. Saya di sini membela ketuhanan Yesus, membela akidah saya. Ya, tidak mungkin saya mau mengikuti logikamu yang pas-pasan itu. Saya di sini membela iman saya. Ya, Yesus itu benar-benar Tuhan. Dia adalah firman yang datang ke dunia lewat kandungan seorang wanita perawan. Dan sesudah Adam, tidak ada manusia yang diciptakan. Semua manusia lahir lewat adanya hubungan antara suami istri. Maka lahirnya semua manusia di dalam dunia ini. Ya, dan Yesus tidak datang dengan cara itu. Otomatis Yesus bukan ciptaan. Alkitab dengan terang-terangan mengatakan Yesus adalah sang firman yang datang ke dunia, sang pencipta yang datang ke dunia. Firman itu yang menciptakan. Ketika Anda bertanya, Yesus itu anak siapa? Yesus bukan anak siapa-siapa. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia lewat kandungan seorang wanita perawan. Dia adalah Tuhan. Dia bukan anak siapa-siapa. Ya, kalau dia mempunyai mempunyai ibu kandung, otomatis dia bukan Tuhan. Karena kalau anak kandung itu mempunyai hubungan darah, ya, hubungan darah. Sedangkan Yesus tidak mempunyai hubungan darah dengan manusia. Walaupun Maria mengandung Yesus dan menyusui dan melahirkan, tetapi tidak mempunyai hubungan darah dalam konteks adanya hubungan antara manusia dan manusia hingga lahirlah Yesus. Tidak ada seperti itu. Otomatis Yesus dan Maria, Yesus bukan anak kandung dari si Maria. Ya, sangat jelas penjelasan saya, bro. Logika kamu kan pas-pasan. Ya, VN saya mungkin kepanjangan dan logika kamu kan cuman pendek, pas-pasan. Makanya tidak bisa mengerti penjelasan saya. Saya menjelaskannya bukan untuk kamu aja loh, karena saya tahu kamu yang suka memposting VN saya di YouTube. Ya, makanya saya menjelaskannya secara lengkap agar semua orang bisa memahami itu dan mereka bisa keluar dari lingkaran setan. Mereka bisa mengerti tentang kebenaran. Ya, Shalom. Kalau Yesus punya keturunan, berarti gugur ya. Kita bandingkan dengan Melkisedek. Melkisedek tidak punya garis keturunan, tidak berayah, tidak beribu, dan hidupnya tidak berawal, tidak berakhir. Sementara Yesus berawal, berakhir. Berawal dari brojol dari Tante Maria, berakhir pada saat nanti di kematian digantung di tiang salib. Betul tidak? Nah, itu. Nah, terus ente tadi bawa-bawa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penipu. Oh, gue nggak masuk ke tema itu. Enggak. Yang gue tanyakan itu, Yesus itu anak siapa? Jelas ya di situ ya. Kalau misalkan Yesus bukan anak siapa-siapa. Sesuai dengan pengakuan ente, Yesus bukan anak siapa-siapa karena Yesus tidak punya yang namanya garis keturunan. Betul tidak? Nah, sementara ente bilang lagi, Yesus itu tidak ada hubungan darah dengan manusia. Sementara Yesus pada saat Yesus dikandung di dalam kandungan, jelas Yesus makan. Betul tidak? Yesus kencing nggak? Yesus kencing nggak di dalam kandungan? Nggak tahu, gue juga. Nah, terus pada saat Yesus brojol dari Tante Maria, Yesus nete nggak? Nete Yesus. Ada hubungan darahnya? Ada pasti. Nah, itulah logika ente di sini yang sungsang di situ, ya. Ente mempertahankan suatu ajaran kebodohan, suatu ajaran benar sudah termakan sama yang namanya testimoni doktrin para pendeta dan pastor gereja. Begitu. Kalau ente mau membahas soal logika di sini, ini tidak logika sama sekali. Kalau misalkan umat muslim jelas mengakui kalau Tante Maria itu adalah ibu kandungnya Yesus, sementara ente tidak mengakui kalau Yesus itu bukan anak siapa-siapa, gua pastikan Yesus itu durhaka, anak durhaka, lebih durhaka daripada malin gundang.
Malin kundang, berdosa kepada ibunya, dikutuk jadi batu. Yesus berdosa sama ibunya, dikutuk jadi kodok nanti. Jadi nggak usah bawa firman begini, nggak usah, nggak penting. Yang penting gue jawabannya udah ada, bahwa Yesus bukan anak siapa-siapa. Nah, mengenai ayat ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Yesus statusnya anak juga di situ. Betul tidak? Anak apa itu? Oke, baik. Mungkin karena VN saya terlalu panjang, makanya si Mahadewa ini nyungsep, ya. Gak ngerti dia penjelasan saya di atas. Sudah dengan terang-terangan, logikanya pas-pasan memang orang ini, ya. Dia mengutip tentang Melkisedek juga. Tuh, dia mempunyai seorang ayah, mempunyai ibu, tetapi tidak ada yang tahu dia ibunya dan ayahnya itu siapa. Keturunannya itu siapa? Tidak ada yang tahu. Bukan berarti dia lahir begitu-begitu saja tanpa ada hubungan suami istri, maka dia lahir otomatis dia tidak punya keturunan dan segala macam. Tidak, bos. Ya. Makanya baca pakai otak, bro. Melkisedek itu dia mempunyai keturunan, dia mempunyai ayah dan ibu. Tetapi tidak ada yang tahu siapa dia, keturunan siapa. Tetapi tidak ada yang tahu, ya, ayah dan ibunya itu siapa. Tidak ada yang tahu tentang itu, ya. Logikamu itu dipakai, bro. Yang pertama tentang Melkisedek, dibaca kisahnya baik-baik, bro. Ya. Nah, Anda tadi tidak mendengarkan baik-baik penjelasan saya di atas. Walaupun Yesus menyusu. Ketika dia lahir, dia dibesarkan oleh Maria dengan cara menyusui, itu tidak menunjukkan bahwa dia mempunyai hubungan darah, ya. Anak pungutan, ketika seorang ibu itu, seorang wanita mengambil seorang bayi dan dia menyusui, walaupun menyusui tetapi itu bukan berarti sudah menjadi anak kandung hanya karena dia telah menyusuinya, ya. Bukan anak kandung, ya, walaupun dia menyusui bayi itu. Karena apa? Karena tidak mempunyai hubungan darah. Begitu juga dengan Yesus di dalam kandungan, dia disusui oleh Maria sampai dia lahir, tetapi dia tidak mempunyai hubungan darah dengan Maria. Dia bukan anak kandungnya Maria. Kalau misalkan Anda katakan dia anak kandung, berarti Maria itu melahirkan Yesus karena ada hubungan antara suami istri, ya. Berarti logikamu yang nyungsep, bro. Logikamu yang nyungsep, ya. Itu yang pertama, bro. Itu yang kedua. Nah, jadi sangat jelas tadi apa yang saya paparkan di atas sana tentang Yesus. Yesus, ya, bukan anak siapa-siapa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah God, ya. Dia adalah Firman yang datang ke dunia ini lewat seorang wanita perawan, lewat kandungan garbonya seorang wanita atau seorang manusia untuk datang ke dalam dunia ini, ya. Sangat jelas, bro. Nah, Anda berkata juga tentang ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu bukan suara Maria, itu bukan suara manusia, itu adalah suara dari surga, suara Bapa dari surga, bro, ya. Itu suara Bapa dari surga, di mana ketika firman itu datang ke dalam dunia, firman itu disebut sebagai anak, kan anak manusia. Bukan berarti firman itu sudah bukan Tuhan, ya. Firman itu, anak manusia itu adalah Tuhan, dia adalah sang firman. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu, ya. Karena iman Kristen tidak menganggap bahwa firman itu hanya sekedar kata-kata seperti imannya umat Islam. Allah dan firman-Nya itu dua-duanya hidup. Allah hidup, Roh Allah hidup, firman Allah itu juga hidup. Nah, Allah, Roh Allah tetap di surga, firman-Nya itu yang datang ke dalam dunia lewat kandungan seorang wanita perawan, ya. Jadi Yesus itu bukan anak siapa-siapa, tetapi dia adalah Tuhan yang datang lewat perantara kandungan seorang wanita perawan. Jadi Yesus itu bukan anak siapa-siapa, bro. Dia datang lewat wanita perawan di keturunan Daud, dengan ketika Maria mengambil Yusuf sebagai suaminya. Dan Yusuf itu kan keturunan Daud, sedangkan Maria bukan keturunan Daud. Maka Mesias lahir kan harus dari keturunan Daud, ya. Sangat jelas, bro, ya.
Jadi ketika firman itu datang ke dalam dunia, firman itu disebut sebagai anak dan roh Allah itu disebut sebagai Bapa. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, waduh, ini kalau ngomong kayak gini saya udah menjelaskan, nggak apa-apa lah biar orang-orang di luar sana yang menonton YouTube-nya Mahadewa mengerti. Mudah-mudahan ada yang murtad. WK. Ya paham sih gue sih, walaupun penjelasan lu panjang kali lebar sama dengan tinggi, intinya paham. Poinnya kan gue udah dapet. Ternyata Yesus itu bukan anak siapa-siapa. Kan poinnya di situ, betul tidak? Dan mengenai Melkisedek sudah jelas hidupnya itu tidak punya garis keturunan. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah sementara ente bilang ada ayah, ada ibu, tapi tidak diketahui, tidak ada ayatnya seperti itu, ya? Tidak ada. Jangan bohong, ya, jangan bohong. Gue tahu semua kok ini. Gue udah baca ayatnya. Itu. Nah terus tadi Tante Maria katanya menyusui Yesus dalam arti tidak ada hubungan darah. Jelas Tante Maria itu mengandung Yesus di situ. Yesus dilahirkan. Ada hubungan darah? Ya pasti ada hubungan darah. Betul tidak? Tetapi poinnya di sini, gue udah dapet. Ternyata kalau misalkan Yesus itu bukan anak siapa-siapa. Bukan anak siapa-siapa Yesus itu. Sementara tadi di ayat itu ada yang menjelaskan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti itu suara datang dari surga. Suara Tuhan, suara Bapa dari surga. Kepada siapa Bapa itu bertanya? Kepada siapa Bapa itu berucap? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada Yesus atau kepada siapa? Bapak itu bilang seperti itu. Nggak apa-apa, logika gue pas-pasan nggak apa-apa. Asal jangan logika gue kayak ente minus, ya. Pas-pasan nggak jadi masalah. Asal jangan minus.